Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita kembali akan membahas terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, di sini kita sudah bisa memasuki yaitu untuk pengelolaan kinerja pada periode Juli sampai Desember tahun 2024. Nah, di sini setelah kita itu mengajukan pengelolaan kinerja RHK, selanjutnya kita sepakati, maka langkah berikutnya di sini nanti kita sudah memulai nih, yaitu untuk pelaksanaan kinerja. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek dan sepakati perencanaan kinerja di PMM serta langkah selanjutnya apa setelah klik sepakati di PMM. Tentunya ini merupakan informasi penting dan kita harus lakukan ya bagi guru dan juga kepala sekolah. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita login dulu ya. Kita masuk ke platform Merdeka Mengajar, yaitu kita bisa ketikkan kata kunci PMM seperti itu. Kemudian kita pilih di platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya di sini kita klik pada bagian pengelolaan kinerja. Nah, tentunya teman-teman sudah menyimak yaitu video saya sebelumnya terkait tentang bagaimanakah cara membuat perencanaan. Jadi alurnya itu adalah mulai dari teman-teman di sini mengubah untuk periode ya, yang awalnya periode Januari sampai dengan Juni, kita ubah periode Juli sampai Desember. Kemudian kita setelah itu melakukan perencanaan kinerja, kemudian setelah itu kita ajukan. Nah, setelah kita ajukan, kita meminta dari bapak atau ibu kepala sekolah kita atau atasan kita untuk menyetujui. Nah, tutorial dari keseluruhan itu sudah kita sajikan pada video sebelumnya, nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, setelah dari kepala sekolah di sini menyetujui, maka berikutnya pada akun guru ini akan muncul yaitu untuk menyepakati ya. Nah, untuk menyepakati kita klik saja di sini di bagian guru ya. Kita klik, kemudian kita klik pada bagian sebagai pegawai. Nah, berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Untuk 1 sampai dengan 31 Juli. Nah, ini adalah kita sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Bahwasanya saat ini untuk perencanaan kinerja kita ini sudah disetujui ya. Mari kita cek jika ada penyesuaian dan sepakati lanjut ke pelaksanaan kinerja. Oke, di sini adalah untuk kemarin perencanaan dan persetujuan sudah dilakukan pada bulan Juli. Kemudian untuk Agustus sampai Desember ini tahapannya nanti adalah persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi, kemudian pelaksanaan praktik kinerja tidak lanjut, kemudian penilaian dan penetapan kinerja. Dari keseluruhan 5 tahap ini sudah lengkap saya berikan tutorialnya pada video sebelumnya. Silakan nanti teman-teman bisa cek atau mungkin juga langsung berkunjung ke playlist tutorial kepegawaian ya. Dan di sini setelah kita itu disetujui, maka lanjutnya kita sepakati ya. Untuk menyepakati teman-teman bisa klik di sini ya, yaitu cek dan sepakati. Kita klik saja di sini. Nah, selanjutnya kita sebelum menyepakati ini kan kita cek dulu ya. Kita cek dari hasil kerja utama, kemudian hasil kerja tambahan, kemudian perilaku kerja. Nah, untuk hasil kerja utama ini RHK yang dulu kita isikan itu seperti apa? Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita yaitu membuat dulunya RHK yaitu rencana hasil kerja. Maka di sini kita akan mengecek perencanaan kinerja yang telah disetujui oleh atasan yang sebelumnya kita ajukan. Nah, jika ada penyesuaian di sini artinya atasan itu telah mengubah rencana hasil kerja kita. Jadi kita perhatikan dan lanjut sepakati ya nanti. Nah, di sini kebetulan kemarin itu adalah untuk rencana hasil kerja itu saya memilih meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Sedangkan untuk target kualitas adalah tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Yang mana di sini untuk bukti dukungnya itu hasil penilaian observasi kinerja guru, kemudian targetnya 1, kemudian di sini adalah per semester ya, ini adalah target 1. Kemudian di sini untuk RHK yang saya pilih itu adalah rencana hasil kerjanya itu saya hanya memilih 1 ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah.
Nah, di sini tentunya teman-teman untuk RHK-nya itu mengacu pada dulu yang telah diajukan. Kalau misalkan teman-teman itu membuat RHK-nya ada 5, nanti munculnya ada 5 ya. Kebetulan di sini saya itu adalah membuat RHK-nya untuk RHK utama itulah hanya 1 ya. Dikarenakan saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan diprediksikan nanti sebelum bulan Desember itu saya sudah lulus dan juga mendapatkan sertifikat guru penggerak. Maka di sini saya memilih 1 ini langsung 1 kegiatan yaitu pendidikan guru penggerak, kemudian poinnya sudah langsung 128 poin. Jadi langsung 128 poin ya. Kalau misalkan ini kan minimalnya kita itu 32 poin. Nah, ini sudah kita lampaui banyak nih ya. Oke, sini sudah fix, saya sudah positif ya pakai ini. Kemudian untuk rencana hasil kerja yang berikutnya adalah untuk KOSP dan sebelumnya, kemudian terlaksana pembelajaran dan sebagainya. Oke, berikutnya kita lanjutkan yaitu ke hasil kerja tambahan. Nah, untuk dari hasil kerja utama menuju ke tambahan, di sini kita nggak bisa langsung klik di sini ya. Kita kliknya di bawah ini ya. Kita klik ke hasil kerja tambahan. Kita klik. Selanjutnya kita akan arah ke sini. Di sini adalah kita pilih yang RHK semua jenjang. Karena saya di SD kan, yaitu meningkatnya kinerja satu pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator dapur sekolah. Dikarenakan kebetulan ini kami sebagai operator dapur sekolah, maka nanti untuk bukti dukunnya kita bisa cek panduan ya. Kita sudah memiliki ini 1 kegiatan. Kemudian di sini sudah fix, kita lanjut ke perilaku kerja. Kita klik sini. Oke, perilaku kerja ini sudah fix semua ya. Berorientasi pelayanan mulai dari indikator perilaku dan juga perwujudan perilakunya, akuntabel, kompeten, harmonis dan lain sebagainya sampai selesai. Sampai di kolaboratif inilah kita sudah memilih indikator perilaku dan juga perwujudannya. Nah, setelah selesai ini berikutnya adalah kita sepakati. Kalau kita sudah ini melakukan diskusi juga dengan atasan, maka di sini kita bisa sepakati ya. Kita klik sepakati. Berikutnya di sini ada notifikasi ya. Setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Teman-teman silakan dicek kembali, didiskusikan dengan atasan, pastikan ini sudah sesuai ya, dan nanti kita mampu untuk mencapainya. Nah, jika sudah, kita klik saja di sini. Saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Kita klik di sini. Kemudian kalau teman-teman ingin mengulang, klik saja di sini ya. Nanti buat baru. Nah, sekarang kita sudah sepakat nih. Kita klik sepakat. Nah, sudah. Kalau misalkan sudah, dikarenakan sekarang ini kita sudah memasuki di bulan Agustus, berarti kita sudah bisa untuk mempersiapkan yaitu praktik kerja. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman di sini menyepakati itu adalah lanjutnya kita melaksanakan praktik kerja untuk periode Juli sampai Desember ya. Dan langkah awal untuk ini adalah kita klik di sini yaitu cek praktik kerja. Yaitu untuk yang pertama ini kita mempersiapkan pelaksanaan observasi. Nah, untuk tutorial cara mempersiapkan pelaksanaan observasi ini sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Nanti silahkan teman-teman bisa dicek. Nah, di sini sebagai gambarannya adalah di sini sudah terbuka untuk gemboknya ya. Di sini sudah terbuka. Ini kita pemantauan kinerja, kita isi dokumen persiapan. Jadi kita mengisi persiapan untuk observasinya ya. Nah, ini seperti halnya nanti kita yang kita lakukan, targetnya apa, kemudian kita nanti observasinya itu tanggal berapa kita pilih ya, kemudian jenjangnya kita jenjang apa, kalau SD, SMP, SMK, SMK. Kemudian catatan lain kita opsional ya. Kemudian setelah itu kita upload untuk dokumen RPP boleh, modul ajar boleh, atau perangkat asesmen pun juga boleh. Setelah itu kita kumpulkan, kita siap untuk observasi ya. Nah, kira-kira itu teman-teman. Nanti untuk lanjutannya kita sambung pada video berikutnya terkait tentang cara mempersiapkan dokumen observasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.